membutuhkan kekuatan kalian semua. Maka dari itu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Ikuze! Kolak pisang merupakan sebuah makanan yang terdiri dari kolak dan pisang. Ya, kolak dan pisang. Jika digabungkan, maka akan menjadi kolak pisang. Perjalananku kali ini mengunjungi sebuah desa tersembunyi yang berada 2,5 triliun kilometer, yaitu Desa Tempes. Pisang merupakan salah satu item sihir yang sering ditemui di pasar tradisional Desa Tempes. Namun aku diajak ke salah satu kenalan Bapak Rimuru yang katanya memiliki pisang dengan kualitas terdebes. Ya, terdebes. Aku pun langsung bersama kepala Desa Tempes, yaitu Bapak Rimuru, diajak beliau langsung untuk mencari pisang sebagai bahan dasar untuk kolak pisang, supaya kadang alih mencari di pasar. Dan aku pun langsung aja bertamu lawan orangnya. Sesampai di sana, ternyata benar apa kata Pak Rimuru. Pisang tersebut sangatlah spesial dan mendarah daging karena pisang itu merupakan rambut salah satu dari bangsa Saiyan, yaitu Bapak Vegeta. Ya, Bapak Vegeta. Kami pun langsung membeli rambut beliau untuk segera dijadikan olahan kolak pisang. Melewati transaksi penyerahan pisang dengan menyerahkan beberapa surat menyurat penting pisang yang disaksikan bersama notaris. Nah, inilah pisangnya lah, Pak. Jadi ini surat-suratnya. Oh, ini surat-suratnya lah. Nggih. Boleh ulun mencek dulu lah surat-suratnya. Bisa dicek, bisa. Pak, cek akan barangnya Bang dulu. Hati akan lah barangnya lah. Itu nomor rangkanya cek akan juga. Nomor rangkanya 2065. 2065 nah. Keterangan syarat hak milik. Nggih. Ya ini barang ori. Nah. Barangnya ori lah. Nggih. 20 berapa nah ulun sebutakan 20 65 78 iya 31 iya 46 iya 8 08 14. Iya mana? Iya. Berarti bujur nggih. Ini kan ada koropos kalau barangnya. Ada. Bagus saja kalau Yang ori. Ini suah adakah bebelah mesin? Ada suah lah. Berarti bagus saja lah. Langsung dipakai dari kepala-kepala. Iya. Dijamin Pak ini Bang. Iya. Nggih. Gimana Pak? Bagus saja Bang nih barangnya. Insya Allah kada napa-napa lo Bang lo. Bagus saja lo. Bagus saja. Ini surat-suratnya nih pajak hidup kah? Pajak mati Pak. Pajak mati lah. Pajak mati karena hidup. Tapi karena apa? 5 tahun mati tapi. Ya karena dia hidup aja. Pajak lah. Tapi kita uyuh-uyuh bayar pajak karena duitnya dinikmati bagiannya juga. Nah. Lah. Masalahnya. Iya. Udahnya sulit. Aja ditukar dulu lah. Makasih banyak. Dijual. Ya. Iya. Nah, coba yuk kita. Masih banyak dulu lah. Karena mana ada pisang yang murah-murah lah. Nah, gitu bonus. Ya, mana ada murah-murah kan kabar aja pulang. Siap. Assalamualaikum. Pajak. Ya. Waalaikumsalam. Setelah pisang didapatkan, kemudian saatnya pisang dibersihkan terlebih dahulu untuk menghilangkan kutu dan ketombe yang tertinggal pada pisang. Dengan dikusuk-kusuk menggunakan air bersih. Lalu kemudian pisang saatnya untuk dikupas. Dengan dikupas dengan menggunakan mesin auto kupas. Selain berguna untuk mencuci, mesin ini juga dapat digunakan untuk mengupas kulit pisang dengan sangat cepat. Namun untuk mendapatkan hasil kupas yang presisi, untuk itu harus diatur timernya selama 1 minggu. Iya, 1 minggu.
Pisang yang sudah dikupas lalu siap untuk dipotong-potong. Dan untuk mendapatkan potongan cepat dan rapi serta terakreditasi, harus dipotong oleh seorang batosai si pembantai menggunakan jurus Hiten Mitsurugi yang sangatlah legendaris, yang merupakan sebuah teknik pedang yang sangat cocok untuk tawuran. Ya, tawuran. Nanri mo kukuzoroku to senero. Watashi wa nen de batosai. Bionoron nin dindeke seiro. Araraki mochi. Araraki mochi. Bang ara. Arakedachi. Yamete kudashi. Yamete kudashi. Bang yame. Tarakedashi. Non dokoro kuzono ikuzo. Hiten Mitsurugi merupakan jurus andalan sang batosai si pembantai. Saking mengerikannya, jurus ini membuat pemerintahan saat itu melakukan lockdown besar-besaran, yang membuat isi rekening mereka ternyata malah juga membesar. Memiliki ritme aliran pedang yang sangat cepat, sehingga orang buta sekalipun tak sanggup melihat ayunan permainan pedangnya. Dan orang buta itu adalah para bangsawan. Kemudian tahap terakhir, saatnya aku memasak kolak dengan tambahan air putih secukupnya. Lalu tuangkan santan cair yang masih segar. Kemudian pisang yang sudah dipotong-potong tadi. Lalu tambahkan irisan gula merah sambil diiris-iris agar cepat hancur dan larut menjadi satu bersama santan. Lalu taburkan garam dan gula putih. Dan tambahkan seekor musang pandan untuk menambahkan aroma wangi pandan pada kolak pisang. Setelah diaduk hingga matang, saatnya kolak untuk aku nikmati. Ya, aku nikmati. Kolak pisang. Kolak, pupi kolak. Kolak pisang. Kolak pisang. Enak kok. Kemana Basah, Bang. Wah, Tahu. Aku membutuhkan kekuatan kalian semua. Maka dari itu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Ikuze!